الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sholat kita juga sholat dengan Allah SWT. Yang pertama, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keagungan hidayah sekali-kali beliau, yang mana dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mengatakan apa yang wajib kepada kita dan juga bisa menjalankan kehidupan kita. Dan juga salam kita tuangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana beliau adalah junjungan kita semua. Maka mari kita bersolawat kepada beliau dan juga mengaminkan apa-apa yang beliau bawa, yaitu dari sunnahnya, dari perkataannya, dan juga dari apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua melalui para ulama. Karena ya zaman akhir ini kita krisis mengenai identitas kita sebagai seorang muslim. Terkadang kita malu mengakui bahwa kita adalah seorang muslim yang taat. Terkadang kita malu mengakui bahwa kita muslim yang bagus. Maka kadang-kadang kita memakai baju kemana-mana, kadang malu memakai yang mana itu alamat-alamat orang Islam yang bagus, kita malu. Maka perlu kita pertanyakan keislaman kita. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dimanapun kita berada, kita membuka keislaman kita dengan baik. Kenapa? Sesungguhnya tiada ajaran Islam ini kecuali mengandung kebaikan. Jamaah Allah SWT, ya saya ingin mengutip nasihat dari seorang syekh bernama Syekh Muhammad Syakir. Di dalam kitabnya Masalah Bagaimana, dia mengatakan, ya bunaya wahai anakku, inna fi ta'atillahi minal ladzati wa haqqi la yu'tu illa bi taqwa. Di mana beliau mengatakan bahwasanya wahai anakku sekalian, sesungguhnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kandungan kelezatan dan juga ketentraman yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang sudah mencoba atau memelihara kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya bunaya kami taat dan menggunakan ala sabi kita ayat menunjukkan hati ladaka wa tasawwufiha di rohaka. Maka dia juga melanjutkan di selanjutnya, yaitu dia menasihat kepada kita semuanya bahwasanya wahai aku, maka gunakanlah ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicoba dalam beribadah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa hari supaya kalian bisa merasakan yang namanya kelezatan dan juga ketentraman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watak kamu ikhlasnya lantas ini. Maka beliau mengatakan, nanti kalau kamu sudah merasakan kelezatan juga ketentraman dalam ibadah, kamu nanti akan mengetahui bahwasanya nasihat itu adalah nasihat yang sangat ikhlas. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tahu bahwasanya di dalam ibadah itu ada sebuah kenikmatan. Maka kita ini yang terkadang ada rasa yang tidak enak ketika beribadah, ada rasa malas, ada rasa gundah, ataupun rasa yang lainnya, maka perlu ditanyakan kepada hati kita, apakah ibadah kita itu sudah bagus atau belum? Karena apa? Ibadah yang bagus itu bisa menerangkan hati. Ibadah yang bagus itu bisa menyenangkan jiwa. Maka barang siapa yang hatinya itu gundah, barang siapa yang hatinya itu tidak nyaman, dan juga yang lain-lain, maka hatinya belum bersih. Bisa jadi hatinya terlalu kotor untuk menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia terlalu banyak dosa yang telah diperbuat sehingga menghalangi kenikmatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu para sahabat beribadah sampai benar-benar khusyuk. Beribadah sampai meninggalkan yang namanya perkara dunia dan seisinya. Bahkan ketika ada seorang sahabat itu sedang sholat dan juga terkena panah, beliau masih melanjutkan sholatnya. Nah, kita ini berbeda ya. Kadang-kadang ada anak kecil yang berisik saja sudah tidak duduk. Kadang-kadang ada semut yang menggigit saja sudah tidak duduk. Maka sangat jauh perbedaan kita terhadap sahabat. Maka teman-teman yang Rasulullah SAW, mari kita memperbaiki ibadah kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Mari kita perbanyak ibadah kita. Karena apa? Dengan memperbanyak ibadah, lambat laun ibadah itu akan terasa enak. Karena beliau mengatakan di teks yang selanjutnya, ya bunaya innaka satasibu fi ta'atillahi siqalan awal ala nafsika awal kamu. Beliau mengatakan bahwasanya wahai anakku, nanti kalau kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti akan menemukan yang namanya rasa berat terhadap dirimu sendiri ketika pertama kali mengerjakan sebuah ibadah. Atau ketika pertama kali kita mencoba sebuah ibadah. Ya mungkin dulu kita yang pertama kali melaksanakan sholat
susahnya Masya Allah. Ketika kita baru-baru berhijrah, mungkin kita akan susah membaca Al-Quran barangkali 1 hari setengah halaman ataupun 1 halaman. Ketika di luar bulan Ramadan itu sangat susah. Maka itu sangat wajar. Kenapa? Karena yang namanya ibadah pertama kali kita lakukan pasti akan susah. Kenapa? Karena manusia itu terlahir dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ketika tidak tertekan dengan iman, tidak tertekan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasakan yang namanya kesusahan dalam beribadah. Maka beliau mengatakan pasti kamu akan menemui kesusahan dalam beribadah ketika pertama kali membacanya. Tapi tidak apa-apa. Maka beliau mengatakan fantamil hadasi qala wasbir alaihi. Maka wahai aku, yang namanya kamu beribadah sabar meskipun itu berat. Maka membantu keberatan itu dan juga sabar di atasnya. Dan apa? Tasih untuk aku indahkan ada tinggal ada tidak kita buat. Yang mana nanti akan ibadah itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang kita bisa mengontrolnya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala mari kita terus beribadah. Jangan sampai momen-momen Ramadan ini berlalu begitu saja. Karena apa? Karena Ramadan itu adalah madrasah terbaik kita, madrasah dalam beribadah. Kalau kita tidak baik memanfaatkan madrasah kita ini, yang dimana setelah Ramadan kita tidak mau sholat ke masjid, setelah Ramadan kita tidak mau membaca Al-Quran, maka itu akan merugi sekali. Seperti apa yang kemarin ditanyakan oleh Ustaz. Karena apa? Yang namanya sekolah itu akan meluluskan orang-orang terbaik, bukan malah menjadi lulusan-lulusan yang tidak baik. Maka jangan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena amalannya bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam pepatah dikatakan bahwasanya jazaa'ul hasanati sayyi'atun misluha. Bahwasanya jazaa'ul hasanati hasanatun misluha. Bahwasanya dikatakan oleh ulama bahwasanya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang semisalnya. Maka kalau kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, sholat malam, sholat 5 waktu di masjid, ketika di bulan Ramadan itu tidak bisa terrealisasi di kehidupan kita, maka perlu ditanyakan apakah ibadah kita sudah baik dan benar ketika di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Yang namanya kebaikan akan melahirkan kebaikan yang misalnya. Begitu apa juga dengan keburukan yang keburukan itu akan melahirkan keburukan yang semisalnya. Ini para ulama sudah memuat lagi hal ini. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala,